Pemirsa, sosok kontroversial Bahar bin Smith kembali menjadi perhatian publik. Video dirinya yang diduga menghina Presiden Jokowi dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman viral di media sosial. Bahar pun dilaporkan ke polisi. Bahar bin Smith kembali berulah. Kali ini, video dirinya yang diduga menghina Presiden Joko Widodo viral di media sosial. Bahar mengeluarkan kata-kata tidak pantas dan menantang Jokowi serta Megawati untuk menangkap dirinya. Tak hanya itu, dalam video lain, Bahar juga menyindir Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman saat berceramah. Ia menuding Dudung tidak ada di lokasi saat terjadi bencana di Gunung Semeru. Selain itu, Bahar juga mempersoalkan pernyataan Dudung terkait dengan OPM. Ucapan Bahar membuat anggota TNI meradang. Dalam video yang beredar, mereka mengecam pernyataan Bahar. Kamu dengan ngatasnamain jelek-jelekin baliho pimpinan kami, maksudmu apa? Hubunganmu apa baliho dengan Semeru? Jangan hanya bisanya kau menghasut anak santri dan umat muslim. Kau benturkan dengan TNI dan rakyat. Saya cari kamu, Bim. Bahar pun dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian. Kemudian tanggal 17 Desember, ini yang dilaporkan adalah saudara Bahar Smith. Ya, itu laporannya ada ya. Jadi pelapor membawa bukti otentik ya terkait dengan penyampaian ya orang yang mereka laporkan ini ya di media sosial ya dengan kalimat-kalimat tentunya yang saya sampaikan tadi ya yang bisa menimbulkan permusuhan. Sosok Bahar bin Smith selalu menimbulkan kontroversi hingga berkali-kali terjerat hukum. Sebelum bebas, pada Agustus lalu, Bahar menganiaya rekan satu selnya Rian Jombang atas masalah utang piutang. Bahar pun bebas pada November 2021, usai dipenjara 3 bulan di Lapas Gunung Sindur atas kasus penganiayaan terhadap sopir taksi online. Sebelumnya, Bahar juga dihukum 3 tahun penjara dalam kasus penganiayaan terhadap 2 remaja pada tahun 2019. Selama menjalani hukuman, Bahar total mendapat remisi sebanyak 4 bulan. Tim iNews melaporkan. Bahar bin Smith kembali menyedot perhatian dengan pernyataan-pernyataannya yang kontroversial. Akibatnya nyanyi di media sosial, Bahar dilaporkan ke polisi. Apa yang diinginkan Bahar? Kami bahas bersama kuasa hukum Bahar, Ihwan Tuan Kota, dan Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia, Islah Bahrawi. Selamat sore, Pak Ihwan dan Pak Islah. Selamat sore. Assalamualaikum. Baik, saya ke Pak Ihwan terlebih dahulu. Pelaporan atas Bahar bin Smith diduga terkait video-video yang viral, salah satunya yang berisi sindiran terhadap Kepala Staf Angkatan Darat. Pak Ihwan, apa sebenarnya maksud dari pernyataan-pernyataan Bahar bin Smith yang berujung pada pelaporan dirinya ini? Ya, terima kasih. Jadi apa yang disampaikan oleh Habib Bahar bin Smith merupakan awal pemicunya ya, ada awal pemicunya. Ya, silakan Pak Ihwan. Halo? Ya, Pak Ihwan, silakan dilanjutkan. Iya. Ada awal pemicunya dari kritik-kritik yang disampaikan Habib Bahar bin Smith terhadap Pak Dudung ya, saat ini beliau. Jadi awalnya dari pernyataan Kasat sendiri, ya Pak Dudung sendiri yang menyatakan pada saat adanya wawancara yang dilakukan Deddy Kobuser, dan pada saat itu Pak Dudung menyampaikan bahwa saya berdoa dengan dengan bahasa Indonesia, karena beliau menganggap bahwa Tuhan bukan orang Arab, begitu. Nah, itu yang mengawali mungkin dari permasalahan ini, sehingga kemudian Habib Bahar melakukan kritik-kritik terhadap Pak Dudung yang menjabat Kasat saat ini. Itu mungkin awal permasalahan. Pak Islah, apakah Anda melihat bahwa pernyataan yang disampaikan Bahar bin Smith ini masuk dalam kategori ujaran kebencian?
Kalau saya terus terang Mbak Stefani melihatnya, bagaimanapun Bahar bin Smith ini punya follower banyak. Saya melihatnya ingin mengetuk juga kepada Pak Ikhwan secara nurani, secara muslim, sampai kapan Islam ini akan dibawa dalam narasi caci maki, kebencian dan sebagainya. Saya melihatnya tidak sesederhana hanya persoalan hukum, dan kalau bahasanya Pak Ikhwan tadi dengan kritik dan sebagainya, saya kira mengkritik dalam Islam itu juga ada akhlaknya. Saya kira kalau dia ini sebagai seorang leader, saya katakan sebagai seorang leader karena dia punya follower, sampai kapan umat ini akan dibawa ke dalam ranah-ranah seperti ini, Pak? Ini terus terang bagi saya sebagai seorang muslim, narasi-narasi dengan kata-kata kotor, menurut saya sudah kotor, ini sebenarnya bertentangan dengan jurisprudensi dalam Islam sendiri. Kita jangan berbicara soal jurisprudensi hukum negara, Pak. Kita berbicara secara fikih dalam Islam, bahwa mencaci maki seperti ini sudah terlalu banyak yang melarang dalam Islam sendiri. Kalau saya perhatikan dari beberapa ungkapannya Bahar bin Smith di beberapa media sosial dan juga pemberitaan, ini menurut saya sangat tidak mendidik selaku Bahar bin Smith ini punya banyak pengikut. Dan ini menurut saya sangat berbahaya terhadap Islam yang harus kita jaga daya tarik kedamaiannya, kesejukannya, rahmatan lil alaminnya. Ini kan seharusnya dijaga, Pak. Kalau persoalan hukum saya tidak lihai memang, tapi saya melihatnya sebagai seorang awam, sebagai seorang jelata, sebagai umat Islam, ini sangat tidak mendidik. Saya harap, saya hanya ingin mengetuk nuraninya Pak Ikhwan dan juga Bahar bin Smith, bahwa ini jangan terus berulang, dan jangan hukum juga yang menjerakan. Saya minta juga yang menjerakan ini adalah kesadaran beragamanya. Sebagai seorang Islam yang dilarang juga mengkritik dengan cara-cara yang sarkastik, dengan cara kasar seperti ini. Saya kira begitu Mbak Stefani. Baik Pak Ikhwan, tanggapan Anda bahwa Bahar bin Smith memiliki banyak pengikut, seharusnya bisa lebih berhati-hati dalam ceramah-ceramah yang disampaikan, jangan sampai ada keluar kata-kata yang tidak mendidik. Ya, apa yang dilakukan Habib Bahar adalah mungkin karakter beliau ya dalam menegakkan apa yang menjadi amar ma'ruf nahi mungkarnya beliau. Jadi dalam menyampaikan apa yang dia sampaikan itu saya pikir masih dalam koridor-koridor yang masih bisa dimaklumi, karena dalam konteks keislaman juga apa yang disampaikan Habib Bahar itu penegakkan apa yang menjadi keyakinan beliau, bahwa beliau menyatakan yang benar, begitu loh. Karena kalau dari pemicunya kita lihat mungkin ada dugaan yang dilakukan oleh Pak Dudung sendiri gitu loh, dugaan terhadap penista terhadap agama begitu. Karena mengidentikan Tuhan dengan manusia gitu loh. Nah, itu yang harus dipahami juga. Nah, kalaupun sampai pada kritikan yang saat sekarang ini, kita lihat aja penegakan hukum saat ini. Bagaimana hukum itu tegak pada kaum oposan. Dalam hal ini Habib Rizik, Habib Bahar, dan ulama-ulama lainnya yang dikriminalisasi. Tapi itu tidak bisa tegak pada buser-buser yang selama ini mungkin kita ambil contoh Ade Armando atau Denny, terus yang Permadi, ya penegakan hukum sampai saat kan tidak ada proses sama sekali. Itu juga harus menjadikan introspeksi supaya kita fair dalam hal ini. Ya, jangan kemudian dari pihak kita yang melakukan kesalahan sedikit, itu pun belum ditabayunkan kesalahannya di mana, langsung dijudge melakukan kesalahan begitu loh. Itu yang perlu juga disampaikan. Pak Ikhwan, yang digarisbawahi juga oleh Pak Islah, mengapa kemudian kritik-kritik ini harus disampaikan dengan menyertakan kata-kata kasar diantaranya? Ya, kata-kata kasar dalam koridor yang mana gitu ya. Kalau dalam pemahaman kami apa yang disampaikan Habib Bahar itu adalah sebenarnya bagian dari yang beliau anggap adalah hak ya, kebenaran. Pak Iwan, saya ingin konfirmasi dulu, ada berapa laporan yang masuk terhadap Bahar bin Smith? Informasinya selain dugaan ujaran kebencian, juga ada pelaporan terkait penghinaan terhadap penguasa. Ya, kami belum tahu juga berapa laporannya. Yang kami ketahui baru 1, 2,
Yang kami ketahui baru 2 laporan dan kami tidak ada masalah soal itu. Ini bagian contoh juga, seharusnya Habib Bahar kan ditegur dulu, disomasi dulu, ditabayun kan tuh. Begitu loh, tidak main asal lapor ya. Kita ambil contoh atas permasalahan Hari Ashar dengan Luhut Binsar Panjaitan. Mereka melalui proses somasi dulu begitu loh, melalui proses disampaikan dulu keluhan-keluhannya. Ini langsung dilaporkan. Baik, jadi sejauh ini ada 2 pelaporan ya Pak Ihwan. Pak Islah, apakah Anda, jadi sejauh ini ada 2 pelaporan tadi ya yang sudah terkonfirmasi. Pak Islah, apakah Anda setuju seharusnya melalui proses mediasi dulu, tidak perlu langsung ke proses hukum? Saya terus terang begini, saya ingin mengetuk Pak Ikhwan ya selaku sesama Muslim secara nurani, bukan sebagai seorang penasihat hukum. Kalau seorang penasihat hukum lain cerita. Saya hanya ingin mengingatkan Pak Ikhwan dan juga mudah-mudahan ini bisa didengar oleh banyak umat bahwa jurisprudensi bahwa kita tidak boleh berkata kotor, mengutuk orang lain atau mencaci maki siapapun. Ini sudah terlalu banyak, Pak. Saya sudah bolak-balik Bukhari Muslim, At-Tirmidzi, Fathul Bari, tidak ada yang membenarkan itu. Satu hal juga Pak Ikhwan, kalau Pak Ikhwan berbicara setelah ada laporan mengharapkan tabayun, seharusnya tabayun itu harus dilakukan oleh Bahar bin Smith lebih dulu sebelum dia mencaci maki orang lain, mencaci maki Jokowi, mencaci maki Pak Dudung, mencaci maki Megawati di sini. Ini kemudian kalau masuk ke ranah hukum pasti akan meledak kriminalisasi ulama. Ini yang paling sering saya khawatirkan adalah bahwa ulama itu kemudian terlalu identik dengan segregasi, caci maki dan intimidasi serta hal-hal yang bersifat negatif lainnya. Saya terus terang pada akhirnya saya sangat takut kemudian Islam itu identik dengan begitu. Nah, Bahar bin Smith kalau menyadari bahwa dia itu punya follower dan dia seorang leader, seharusnya bisa memberikan pencerahan kepada umat. Dia bergerak kemana-mana dengan narasi yang sama, dengan caci maki yang sama. Sampai kapan Islam ini akan terus digulirkan dengan cara begitu, Pak? Saya terus terang sangat menyayangkan. Kalau saya punya pengikut banyak seperti Bahar bin Smith, tentu saja saya akan berusaha menenteramkan umat dan melontarkan kritik dengan cara yang lebih elegan, bukan dengan cara seperti ini. Kritik itu dalam Islam juga diatur, Bapak. Oleh karena itu, saya berharap sekali, mudah-mudahan, saya juga tidak berharap ada proses hukum dari ini, saya hanya berharap kesadaran dari semua pihak, baik dari pelapor maupun terlapor, bagaimanapun ada embel-embel Islam sebagai backdrop di belakangnya. Jangan sampai kemudian ketika ini bergulir ke ranah hukum, ada kata-kata kriminalisasi ulama dan sebagainya. Dan ini sangat menyakitkan bagi kami yang umat Islam ini, yang ingin betul-betul ingin mewujudkan Islam berbasis kemanusiaan dan kedamaian, serta rahmatan lil alamin. Kalau caranya begini, ini sangat berbahaya bagi Islam di masa depan, Pak. Orang nggak mau lagi merangkul Islam. Orang akan semakin sedikit tertarik kepada Islam. Ini yang saya khawatirkan. Jadi jangan hanya melihat dalam konteks laporan polisi saja. Kita harus melihat secara umum bagaimana Islam ini ke depan. Saya terus terang, saya menyayangkan seseorang yang punya pengikut banyak seperti ini, lalu menarasikan Islam seolah-olah Islam ini loh kayak begini. Ini amat sangat saya sayangkan. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran bagi semua. Baik Pak Ihwan, jangan sampai caci maki yang disampaikan dalam kritik-kritik Bahar bin Smith justru mencoreng nama umat Islam. Tanggapan Anda? Wah, silakan sajalah kalau ini bagian memang dari tawasabil haq, tawasabil sob ya, saling nasihat menasehati. Cuma kita juga harus melihat bahwa permasalahan ini kan diawali dengan koridor dengan hal-hal yang penegakan hukum yang kurang pas begitu ya, yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Itu juga harus dilihat. Jadi mengkritik, kalau seandainya pejabat tidak mau dikritik ya nggak usah jadi pejabat, kan intinya itu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Anda menilai kritik berisi caci maki ini bisa dimaklumi karena ada pemicunya, begitu Pak Ihwan? Kalau menurut saya apa yang disampaikan Habib Bahar adalah bagian dari hak ya, hak kontrol. Begitu aja. Baik, artinya memang pelapor pun sebaliknya juga memiliki hak untuk melaporkan Bahar bin Smith atas dugaan penyebaran informasi yang menyebarkan kebencian. Silakan, kita warga negara Indonesia yang baik, silakan, kita akan hadapi.
Baik, Pak Islah, mengingat bahwa sebelumnya pun Bahar bin Smith sudah pernah terjerat beberapa kasus hukum, apakah Anda melihat memang proses hukum ini sebenarnya tidak memberikan efek jera kepada yang bersangkutan? Saya terus terang melihatnya dalam perspektif sebagai seorang masyarakat yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap seorang ulama dengan banyak pengikut. Kadang-kadang memang merasa terintimidasi lalu mitigasi secara hukum menjadi pilihan terakhir. Artinya saya menghargai pelapor itu karena memang dia tidak bisa menembus secara langsung. Kalau berbicara soal amar ma'ruf nahi mungkar juga bukan begitu caranya. Sayyidina Abu Bakar dulu pernah dicaci maki oleh Urwah bin Mas'ud. Dicaci maki secara luar biasa. Tapi Sayyidina Abu Bakar tidak pernah melontarkan caci makian itu secara brutal. Dia menghadapi secara elegan, menghadapi secara diskursus keilmuan, menunjukkan bahwa Islam itu bukanlah caci maki. Nah, hal-hal seperti inilah kemudian yang harus kita hargai dari pelapor. Dan kalau kita berbicara amar ma'ruf nahi mungkar sesuai keyakinan, kalau berbicara keyakinan, interpretasi orang itu berbeda-beda. Kalau Habib Bahar bin Smith mengatakan ini adalah benar, tentu saja pelapornya juga merasa benar. Saya juga merasa benar dengan keyakinan saya. Nah, pembuktian kemudian ada pada hukum. Jangan kemudian dia merasa harus ditabayunkan sekarang, sementara dia tidak bertabayun. Tabayun itu adalah produk Islam ketika ada satu kecurigaan dari masing-masing pihak. Ini yang harus dikedepankan. Tapi Bahar bin Smith tidak bertabayun. Setelah dilaporkan secara hukum, kemudian dia menuntut tabayun. Ini kan sebenarnya logika falasi yang sebenarnya tidak bisa diberlakukan. Saya lebih konteks lagi secara umum bahwa Islam ini tidak akan bisa diselamatkan daya tariknya. Kalau kemudian orang-orang yang mengaku ulama atas nama Islam selalu menyuarakan hal-hal yang seperti ini. Ini brutalitas yang justru menjauhkan Islam dari daya tariknya. Saya kira juga para habaib yang tawadhu juga tidak setuju dengan cara-caranya Habib Bahar ini. Saya kira seperti itu Pak Ikhwan. Saya mohon maaf, saya hanya ingin mengetuk Pak Ikhwan sebagai seorang muslim gitu. Mana yang brutal? Jangan menyampaikan seenak omongan Bapak aja. Brutalnya yang mana yang brutal? Bapak, saya sudah melihat di medsosnya bagaimana dia menyatakan Ahok sudah terlalu banyak menyusu kepada Megawati misalnya. Dia menantang untuk ditangkap dan sebagainya. Lalu dia mencaci maki Dudung, dia tidak ke Semeru soal KKB Papua dan sebagainya. Ini kan bukan ranahnya Pak. Jangan bawa ke Ade Armando dan sebagainya. Ini di luar konteks ini. Mari kita melihat dalam perspektif sebagai umat Islam Pak Ikhwan. Nah, coba cara yang mana yang brutal menurut Anda? Pak Ikhwan, apakah hinaan terhadap Presiden Joko Widodo yang disampaikan Bahar bin Smith artinya menurut Anda masih dalam ranah yang diperbolehkan sebenarnya? Bukan, itu kan bagian dari kritik ya, kritik pada pemerintah. Dan negara kita negara demokrasi, silakan aja. Kalaupun nanti ada proses hukum pertanggungjawaban, silakan. Demokrasi itu juga ada caranya Pak. Kritik dalam Islam juga ada caranya. Dalam opini sendiri. Ini belum ada putusan hakim. Kalau Bahar bin Smith ini preman, saya tidak akan berbicara seperti ini, Pak. Bahasa-bahasa yang kurang begitu loh. Brutal itu apa? Tidak ada bahasa-bahasa brutal di sini. Ditarik Pak itu, Pak. Kalau Bahar bin Smith ini seorang preman, saya tidak akan bicara seperti ini, Pak. Dia ini seorang ulama yang banyak pengikutnya, yang satu kata-katanya, satu kata saja keluar dari dia, pemaknaannya di mata umat itu menjadi ribuan, Pak. Ada tanggung jawab moral sebagai seorang ulama, Pak Ikhwan. Bagaimana Pak Ikhwan? Tentang brutal tadi, itu tidak pas. Kalau menurut saya, kritik apa yang disampaikan beliau dengan cara beliau, karakter beliau. Soal brutal apa kita perlu sampaikan di sini. Begitu loh. Tidak usah kita berdefinisi soal brutalitas, Pak. Kata-kata yang kemudian menyerang privilege orang lain dengan kata-kata yang tidak senonoh menurut saya itu sudah brutal sebagai seorang pemuka agama. Ini yang harus kita pahami, Pak. Habib Bahar bin Smith ini pengikutnya ribuan, Pak. Ini akan berpengaruh luar biasa terhadap umat. Baik Pak Ikhwan, terakhir mungkin artinya saya ingin konfirmasi sekali lagi pihak Bahar bin Smith termasuk Anda sendiri juga mempersilahkan saja pelapor dan akan menghadapi laporan ini nantinya. Saya sampaikan ya, saya kalau berdebat dengan orang yang tidak paham hukum, memakai bahasa-bahasa yang tidak mengerti hukum, ya akhirnya jadi kacau, begitu loh. Baik, kita akan tunggu proses hukum yang berjalan. Baik, taat hukum. Kita ikuti aja proses hukum. Kita nggak ada masalah. Saja. Mau lapor silakan. Bukti
pengadilan nanti. Begitu Baik, saja. kita akan tunggu proses hukum yang berjalan nantinya. Terima kasih Pak Ikhwan dan Pak Islah sudah bergabung bersama kami di Aini Sore.